Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gue. Siang hari sebelum gue mau beraktivitas di luar, gue ingin bikin konten. Kali ini juga ada beberapa yang request, yaitu ada update terbaru dari channelnya Fabrizio Romano ya. Di situ gue akan ambil dari dua informasi, yaitu ada dua pemain yang sempat dihubungkan dengan Manchester United, yaitu adalah Cody Gakpo dan Frenkie de Jong. Dimulai dari Cody Gakpo. Jadi ternyata dari bulan Agustus, dari awal Agustus ya, ini sudah ada kesepakatan atau deal personal antara Manchester United dengan pemain ya, artinya dengan Cody Gakpo, di mana sang pemain ini dikabarkan ada di daftar atau list target dari Manchester United untuk diambil, ditransfer sebagai alternatif dari Anthony kalau Anthony ini gagal ya, seandainya pada saat itu gagal. Bahkan dikabarkan kalau sang pemain ini sudah sangat dekat untuk bergabung dengan Manchester United, dan sang pemain pun juga sangat happy dengan peluang bergabung ke Manchester United. Tapi tentu saja setelahnya Anthony yang datang, dan kesepakatannya, dealnya ini kolaps karena Manchester United tentu saja tidak mengajukan proposal resmi, tawaran resmi ke PSV Eindhoven, sekalipun sekali lagi di bulan Agustus itu sudah ada kesepakatan personal dengan sang pemain Cody Gakpo. Lalu setelahnya ya, di akhir-akhir bursa transfer, tepatnya ini kurang lebih di 2 hari menjelang ditutup, ternyata ada ketertarikan dari Southampton dan juga Leeds United. Dan dalam perburuannya ternyata Leeds United yang menang ya, artinya memperoleh kesepakatan dengan PSV, setuju, Cody Gakpo pun juga setuju. Hanya saja sebelum diselesaikan transfer ini ya, sudah 99% katakanlah oke, hanya tinggal diresmikan. Louis van Gaal, manajer dari tim nasional Belanda ini menghubungi Cody Gakpo. Sebelum gue bahas tentang Cody Gakpo, sebelumnya ini kan sempat ada informasi tentang Jurriën Timber yang katanya dikabarkan kan di media kalau Jurriën Timber ini dinasehati oleh Louis van Gaal tidak ke Manchester United. Tapi ternyata kabar tersebut tidak betul. Menurut siapa? Menurut wawancara Jurriën Timber yang juga diberitakan oleh Fabrizio Romano. Ini dibantah. Bahkan Jurriën Timber mengatakan kalau justru Louis van Gaal itu mensupport dia ya, untuk dikatakan kalau dia tidak usah khawatir karena kurang lebih kalau dia pindah ke Manchester United dia pasti akan mendapatkan menit bermain. Tapi ternyata sang pemain sendiri, Jurriën Timber, yang lebih memilih untuk stay dan bahkan memperpanjang kontraknya di Ajax. Jadi tidak betul kabar kalau ini karena Louis van Gaal yang menahan. Ternyata tidak betul karena sang pemain sudah mengkonfirmasi sendiri ya. Ini berbeda dengan Cody Gakpo yang di menit-menit terakhir ini disuggest atau diberikan masukan untuk stay di PSV Eindhoven setidaknya sampai Piala Dunia selesai, sampai Januari baru cabut ya. Pemain setuju dengan masukan dari Louis van Gaal karena tentu saja ini bukan perintah ya, tapi hanya sebagai masukan saja ya. Dan akhirnya deal dengan Leeds ini kolaps. Padahal dikabarkan jet pribadi ini sudah siap di Belanda untuk menerbangkan sang pemain ke Leeds. Tapi akhirnya kesepakatan tersebut batal. Opini gue sebagai bukan hanya fans Manchester United, tapi juga seperti Sobat Football United ketahui, gue juga mendukung tim nasional Belanda ya di ajang internasional. Opini gue bagaimana? Gue sepakat sih dengan nasihat atau masukan dari Louis van Gaal. Sekali lagi, ini pendapat gue, ringan amatiran ala gue ya, subjektifnya gue. Kenapa? Dengan tidak pastinya posisi Memphis Depay contohnya di Barca, karena sekarang lebih sering duduk di bangku cadangan ya, Van Gaal ini butuh penyerang atau sayap serang yang bermain secara reguler. Cody Gakpo di PSV ini merupakan pilar penting. Gaya mainnya juga sesuai dengan yang dibutuhkan di timnas. Skema bermain di PSV ini sangat-sangat mirip dengan yang dimainkan di tim nasional Belanda. Ini ringan amatiran ala gue. Dan kalau dia pindah, tentu saja belum tentu akan mendapatkan menit bermain yang banyak ya, karena ada adaptasi. Jaminan belum bisa diberikan oleh pelatih dari Leeds untuk seorang Cody Gakpo.
diberikan waktu adaptasi, dipantau lagi. Dan seperti gua katakan ya, sebagai pendukung tim nasional Belanda, gue sebenarnya setuju dengan keputusan ini. Dan ini beda cerita kalau dia ke Manchester United. Kenapa? Karena faktor Erik ten Hag. Erik ten Hag sudah tahu persis pemain ini, ya, tahu secara teknis, tahu secara non teknis. Kenapa dia bisa tahu sedemikian banyak, ya? Ini asumsi gue dengan amatiran, karena era divisi connection yang menurut gue ini akan memberikan banyak sekali informasi, dan ini yang terlihat. Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, termasuk juga Anthony. Bukan hanya karena pernah membela Ajax, ya, tapi juga contohnya Tyrell Malacia, Feyenoord, era divisi connection, ya, sehingga ketika didatangkan dapat menit bermain banyak, ya kan, tahu betul bagaimana cara memanfaatkan potensi sang pemain sehingga bisa bermain di kapasitas tertinggi. Memang betul di Leeds ini ada Sinisterra, tapi lihat Luis Sinisterra, ya, yang tadinya posisi di Feyenoord itu di kiri, dimodifikasi ke kanan. Lalu dengan talenta besar dari Cody Gakpo, menurut gua ya bisa jadi juga akan dimodifikasi, ada peluang dimodifikasi juga. Apakah akan ditukar lagi dengan Sinisterra atau seperti apa? Dan ini tentu saja akan mengganggu persiapan, menurut gue, skema paling tidak dari tim nasional Belanda. Ini ringan amatiran ala gue, sekali lagi ini pendapat pribadi gue. Lalu dengan talenta besar dari Cody Gakpo, sekali lagi ya, diberi masukan bulan Januari saja setelah Piala Dunia pindahnya. Dan menurut gua sih ya akan besar pintu bagi Cody Gakpo untuk menemukan klub baru yang kalau dia sabar di bulan Januari atau bahkan musim panas tahun depan, tawaran dari klub besar gue yakin akan datang, ya. Mungkin klub yang lebih besar daripada Leeds, karena melihat sekali lagi bagaimana besarnya talenta dari Cody Gakpo. Bukan tidak mungkin dia akan menjadi salah satu pemain yang bersinar di Piala Dunia Qatar. Dan kalau itu yang terjadi, maka sebagai sebagai seorang pemain, karirnya dia akan punya peluang lebih besar lagi meningkat dengan datangnya tawaran dari klub yang lebih besar lagi di bulan Januari. Jadi menurut gue ini keputusan yang masuk akal, ringan amatiran ala gue, dan juga di sisi lain menunjukkan kematangan sikap dari seorang Cody Gakpo. Ketika dia sudah konsentrasi, ya, tentang Manchester United, kepindahan ke Manchester United sudah fokus, dan ketika batal dia tidak serta-merta lalu asal aja, ya, pindah dari PSV Eindhoven. Tidak, dia juga tetap mempertimbangkan untuk stay di PSV Eindhoven. Sekalipun dia sempat mengambil keputusan untuk pindah ke Leeds, tapi dia tetap juga membuka pintu untuk kemungkinan lain, dan itu yang diambil oleh Cody Gakpo. Dan menurut gue, ringan amatiran ala gue, ya, ini keputusan yang bagus sih bagi Cody Gakpo. Kita lihat saja nanti di bulan Januari kira-kira dia pindah atau tidak dari PSV Eindhoven dan pindah kemana. Tapi yang jelas sekali lagi di PSV Eindhoven yang punya performa yang cukup bagus sampai dengan sejauh ini di era divisi, gue yakin betul Cody Gakpo yang sudah juga performanya juga sangat luar biasa, gol, assist, segala macam di PSV Eindhoven ini akan semakin meningkat permainannya. Lalu disinggung juga tentang Frenkie de Jong. Ini ternyata setelah bulan Juni ini ada negosiasi, ya, dan sepanjang bulan Juni dan awal Juli ini deal tercapai antara Barcelona dan Manchester United. 100% betul kabar ini menurut Fabrizio Romano. Pemain ini sangat diinginkan oleh Erik ten Hag, tapi sang pemain juga ternyata inginnya itu stay di Barcelona, selalu ingin stay di Barcelona. Lalu kenapa Manchester United ini tetap berusaha, ya, artinya menunggu dan lain-lain? Menurut Fabrizio Romano, Frenkie de Jong ini tahu Barca ini berusaha cari solusi untuk menjual dirinya. Tahu Barca tertarik dengan Bernardo Silva, tapi sang pemain juga ada ambisi sebagai pemain Belanda di Barcelona, di mana ketika dia datang ini kan Barca sedang dalam kondisi susah. Sekarang peluang untuk meraih sukses dengan skuad baru ini besar, dia merasa peluang ini besar untuk bisa sukses dengan Barcelona. Oleh karena itulah dia ingin stay. Selain itu secara personal, dia dan pasangannya ini juga sangat happy tinggal di Barcelona. Dengan kondisi ini, menurut Fabrizio Romano, yang punya pengalaman di bursa transfer, ya, beda dengan gue, ya, gue cuman ringan amatiran, tapi sekali lagi menurut Fabrizio Romano yang punya pengalaman di bursa transfer, dengan kondisi sulit Frenkie de Jong, solusi strateginya ya memang menunggu. Karena untuk mendatangkan pemain top ini sulit dan tidak mudah. Tapi juga harus dilihat kondisi Manchester United ini juga tidak bermain di Champions League. Harus dilihat juga faktor dari Erik ten Hag
yang sangat ingin Frenkie de Jong ini datang. Jadi manajemen untuk memfasilitasi atau ya memfasilitasi lah katakanlah, atau menuruti request dari Erik ten Hag, maka strategi yang diambil adalah menunggu Frenkie de Jong dengan harapan dia akan berubah. Karena bahkan Manchester United sudah selain sudah sepakat dengan Barcelona dengan 85 juta kan ya total paketnya, dia juga tentang gaji Frenkie de Jong, Manchester United ini tidak masalah dengan tingginya gaji Frenkie de Jong. Manchester United ini oke tentang hal itu. Dan dengan situasi Barca dan Frenkie de Jong, kemungkinan Frenkie de Jong berubah pikiran tentu saja ini ya ada, tetap ada walaupun kecil ya, karena ya itu tadi kondisi dengan Barcelona ini kan juga pelik ya, juga ada tidak ideal karena Barcelona ingin supaya Frenkie de Jong ini memotong gajinya, sementara Frenkie de Jong ini ingin stay di Barcelona. Jadi mengharap ada perubahan karena sisi tersebut. Lalu diberitakan juga oleh Fabrizio Romano kalau Frenkie de Jong ini menolak Manchester United ini tidak betul. Dia ini ingin stay di Barcelona dan dia tidak pernah menolak Manchester United. Dan menurut menurut Fabrizio Romano dan menurut gue ini juga merupakan dua hal yang berbeda. Nah, kenapa? Karena memang bukan hanya Manchester United saja yang berminat. Bayern Munchen, Manchester City, Chelsea juga berminat. Bahkan Chelsea di saat bursa transfer melakukan tawaran besar menyamai angka dari Manchester United. Manchester United sudah ada di bulan Juli, Chelsea masuk di bulan Agustus, dan sampai akhir bursa transfer, kedua klub ini berharap Frenkie de Jong berubah pikirannya. Tapi ternyata sampai akhir Frenkie de Jong tetap ingin stay di Barcelona. Sekarang dengan situasi Frenkie de Jong yang belum mau potong gaji ya, Fabrizio Romano mengatakan Barcelona harus mengklarifikasi hal ini soal kontrak Frenkie de Jong di bulan-bulan ke depan dan juga situasi di musim panas tahun depan, karena ini sekarang menjadi masalah dan harus dicari solusinya dari pihak Barcelona dan juga Frenkie de Jong. Oke, kurang lebih demikian informasi yang gue ambil dari Fabrizio Romano ya, channelnya tentang Cody Gakpo yang dihubungkan dengan Manchester United, pun juga dengan cerita di balik Frenkie de Jong yang ya kedua pemain ini di musim panas kali ini tidak bisa mendarat ke Old Trafford dengan alasannya masing-masing. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Sehat-sehat selalu sekeluarga, lancar-lancar terus insya Allah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.